Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, hari ini saya mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Manajemen Universitas Halu Oleo dengan mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan SDM dengan dosen pengampu Ibu Dr. Elianti Agus Mokodompit SE MSc, dan saya mahasiswa atas nama Linda Febrianti Kalenggo dengan NIM G2D125016. Baik teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang materi analisis jabatan dan proses manajemen bakat. Materi ini membahas bagaimana perusahaan memahami suatu pekerjaan, menentukan kompetensi yang dibutuhkan, hingga mengelola talenta agar sesuai dengan tujuan organisasi. Baik, mengapa analisis jabatan itu penting? Analisis jabatan penting menjadi dasar dari seluruh fungsi manajemen sumber daya manusia. Melalui analisis jabatan ini, perusahaan dapat mengetahui tugas, tanggung jawab, dan persyaratan dari suatu pekerjaan secara rinci. Baik, informasi ini kemudian digunakan dalam proses rekrutmen dan seleksi, kemudian pelatihan dan pengembangan, hingga penilaian kinerja dan kompensasi. Baik, jadi tanpa analisis jabatan ini, perusahaan akan sulit menentukan orang yang tepat dalam menduduki satu jabatan. Selanjutnya, tentang manajemen bakat. Manajemen bakat ini merupakan proses yang terintegrasi untuk merencanakan, merekrut, menyeleksi, kita mengembangkan, mengelola, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan organisasi memiliki seluruh orang yang tepat dengan kompetensi yang tepat pada posisi yang tepat pula. Dengan manajemen bakat yang baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mempertahankan kualitas dari karyawan kita. Baik, pendekatan terintegrasi dalam manajemen bakat. Dalam manajemen bakat, seluruh aktivitas human resource harus saling terhubung dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Misalnya, proses perekrutan ini harus selaras dengan pelatihan, penilaian kinerja, dan sistem kompensasi. Selain itu, perusahaan juga menggunakan profil manajemen yang sama di setiap tahap agar standar SDM kita tetap konsisten dan terjaga. Dengan pendekatan terintegrasi ini, organisasi dapat mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan hasil utama dari analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses untuk mengidentifikasi tugas pekerjaan, karakteristik individu yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Hasil utama dari analisis jabatan adalah deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan itu menjelaskan tugas dan tanggung jawab, sedangkan spesifikasi pekerjaan menjelaskan kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang. Analisis jabatan ini mendukung rekrutmen, kepatuhan terhadap prinsip kesempatan kerja yang sama, serta penentuan kompensasi dan pelatihan. Metode pengumpulan informasi analisis jabatan. Dalam analisis jabatan terdapat beberapa metode pengumpulan informasi. Yang pertama, kita bisa melakukan wawancara. Wawancara yaitu kita bertanya jawab langsung dengan karyawan, meskipun terkadang rapat juga menimbulkan bias. Kemudian yang kedua, kita menggunakan kuesioner. Kalau kuesioner yang lebih efisien itu untuk banyak responden. Kemudian ketiga, observasi. Kalau observasi ini lebih cocok untuk pekerjaan yang fisik. Kemudian keempat, yaitu dengan catatan harian. Kalau catatan harian ini dia memberikan detail dan aktivitas kerja sehari-hari. Kemudian terakhir, kita bisa menggunakan teknik kuantitatif seperti PIQ yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan nilai jabatan dengan secara standar. Itu. Kemudian kita menulis deskripsi pekerjaan. Dalam menyusun deskripsi pekerjaan terdapat beberapa langkah penting. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi jabatan yang mencangkup judul dan hubungan kerja. Kemudian kedua, kita menjalankan tugas, wewenang, dan standar kinerja. Kemudian yang ketiga, kita memastikan kepatuhan terhadap ADA.
agar tidak didiskriminasi. Kemudian yang keempat, kita menggunakan sumber referensi seperti SOC dan audit sebagai standar penyusunan dalam deskripsi jabatan. Adapun selanjutnya yaitu tentang spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan ini bertujuan untuk menentukan siapa yang paling tepat dalam untuk suatu jabatan. Untuk personal yang sudah terlatih, perusahaan lebih fokus pada pengalaman, pencapaian, dan keterampilan yang dimiliki. Sedangkan untuk personel yang belum terlatih, perusahaan lebih melihat potensi seperti kemampuan intelektualnya, fisiknya, kepribadian, dan sensori. Kemudian ada model kompetensi. Model kompetensi itu merupakan pendekatan modern yang menekankan pada pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk mencapai kinerja optimal. Pendekatan ini lebih fleksibel dibandingkan daftar tugas tradisional karena mampu menyesuaikan perubahan lingkungan kerja dan sistem organisasi berbasis tim. Oleh karena itu, model kompetensi sangat penting dalam dunia kerja modern yang dinamis, apalagi di saat ini dengan perkembangan zaman yang lebih jauh lagi, yang lebih berkembang. Baik, dari materi tadi yang sudah saya paparkan, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, bahwa analisis jabatan merupakan fondasi utama dalam seluruh keputusan human resource, mulai kita dari rekrutmen hingga kompensasi. Kemudian manajemen bakat kita itu untuk mengintegrasikan seluruh fungsi human resource agar kompetensi karyawan selaras dengan tujuan organisasi. Dengan model kompetensi membantu memastikan bahwa orang yang tepat berada pada posisi yang tepat sehingga perusahaan dapat mencapai kinerja yang optimal. Sekian presentasi dari saya hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.